Demikian pula Sayyid Muhammad Al-Maliki menyebutkan dalam kitab Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah bahwa setiap nikmat yang kita rasakan pasti di situ ada jasa baginda Nabi Muhammad SAW. Nikmat kita sholat, di situ ada sirnya sallu kama ra'aitumuni usalli. Nikmatnya berpuasa, di situ ada rahasia sirnya Nabi sumu tasihhu. Nikmat zakat, nikmat ibadah-ibadah yang lain, bahkan ibadah haji, ada sabda Nabi khudhu anni manasikakum. Maka setiap kebaikan itu pasti ada jasa besar bagi Nabi. Bagaimana dengan pakaian kita, makanan kita, bahkan hidup kita, nafas kita, apakah di situ ada jasa Nabi? Pasti. Bukankah seluruh alam semesta ini berasal dari Nurul Wujud? Siapa jika bukan Nurul Sayyidina Muhammad SAW? Terlebih kemudian Allah menegaskan bahwa diutusnya baginda Nabi tidak lain adalah menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi bukan saja rahmat untuk manusia. Nabi bukan saja rahmat untuk suku atau bangsa Arab saja. Nabi bukan menjadi rahmat hanya kepada bangsa jin saja, atau binatang, tumbuhan, malaikat, tetapi rahmat kepada seluruh alam semesta. Apa semesta itu? Dari arsy, al-kursi, as-samawat, wal ardina wa ma bainahuma. Seluruh semesta. Ketika Nabi diutus membawa risalah agama ini kepada ats-tsaqalain, jin dan manusia, maka syariat Nabi pun menyeluruh pada umat dari dua bangsa besar tersebut, sehingga berduyun-duyun dari dua bangsa tersebut masuk Islam di hadapan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kisah ini pun dinyatakan, disebutkan oleh Quran. Idza jaa nasrullahi wal fath. Begitu juga tentang masuknya sekelompok bangsa jin di saat mendengarkan Al-Quran. Nabi juga rahmat kepada binatang. Ketika ada seekor unta yang melenguh kesakitan, ditanya, ini siapa pemiliknya? Dia telah mengadu kepada saya bahwa dia disakiti, dizalimi oleh tuannya. Diberi makanan yang sedikit, tetapi diberi beban yang berat. Nabi menjadi pembelanya binatang. Ketika ada orang berburu menangkap suatu binatang, binatang ini sedang menyusui anaknya. Lalu dia bisa bicara kepada sang pemburu, tolong beri waktu saya untuk menyusui anak saya. Setelah itu silahkan sembelih saya, karena mungkin ini adalah rezekinya Anda. Pemburu ini heran, ada binatang bisa bicara. Apa jaminanmu? Baginda Nabi Muhammad jaminanku. Akhirnya dibawa, dihaturkan kepada Nabi, dan Nabi siap menjadi jaminannya. Diri Nabi yang mulia dijaminkan untuk seekor binatang buruan. Apa ini kalau bukan rahmatan lil alamin? Maka setelah kijang ini memberi minum susu anak-anaknya yang kecil, dia pun menyerahkan diri kepada sang pemburu, menepatinya. Nabi marah ketika ada orang membakar rumah lebah. Bukan begini kan cara akhlak untuk mensyukuri nikmat Allah. Ambil madunya, usir dengan atau halau dengan cara yang baik, bukan dibakar sampai hangus dan menyiksa lebahnya. Nabi marah ketika ada orang menghina suara kata. Sabda Nabi bahwa suara kata adalah zikir tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Nabi adalah obat bagi setiap orang yang sakit menderita. Orang sahabat dalam peperangan terluka,
bahkan sampai tercungkil mata. Sahabat ini pun datang, ya Rasulullah, mata saya ya Rasulullah. Nabi memberikan pilihan dalam situasi genting dan mungkin dalam kondisi kalau ukuran kita adalah sangat sakit. Nabi masih sempat bertanya, engkau biarkan lukamu seperti itu, sabar, maka akan mendapatkan surga, atau aku sembuhkan. Apa jawaban sahabat ini? Sahabat Qatadah, ya. Mata dari sahabat Qatadah menjadi bukti mukjizat Nabi. Beliau, sahabat Qatadah, mengatakan, seakan lupa dengan sakitnya, ya Rasulullah, sembuhkan mata saya dan saya tetap minta surga. Robert juga beres atau minta surga. Alhamdulillah, dengan tersenyum girang bahagia, lupa bahwa dia sedang terjungkil mata. Ditunjukkan biji mata ini pada Nabi, ya Rasulullah, sembuhkan saya ya Rasulullah. Kemudian diusaplah dengan air ludah yang berkah, sehingga wajah Sayyidina Qatadah ini sehat, pulih, bahkan lebih tampan dari sebelumnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika di Gua Thur, saat disengat oleh ular, seketika itu juga Nabi mengobatinya dengan air ludah beliau yang berkah, sembuh, bahkan tidak ada bekas sedikit pun. Bagaimana dengan setiap penyakit yang ada dalam batin umat ini, setiap luka yang ada dalam batin umat ini, maka Nabilah obatnya. Beliau adalah tabibi qalbi wa jasadi wa ruhi sayyidi Rasulullah.